Oke. Kemudian yang ketiga, yang dihukumi sama dengan mad badal, sama dengan mad asli juga. Ya, yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Ya. Apa maksud dari mad silah qasirah? Yaitu apabila ada hak kinayah. Yang ini begini namanya hak kinayah. Hu atau hi. Itu. Jadi, hak kinayah itu adalah artinya nya. Dalam bahasa Arab disebut hak domir. Kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Ya, jadi seperti orang ketiga. Jadi kata ganti orang ketiga tapi laki-laki. Ya. Jadi kita mengatakan bukunya. Ya, nya yang dimaksud itu laki-laki. Ya, jadi bukuku, bukumu, bukunya. Nya orang ketiga. Ya, nya orang ketiga yang laki-laki. Ya, bukan perempuan. Ya. Itu dalam bahasa Arab lafadznya hu atau hi. Kenapa hu, kenapa hi? Ya, tergantung kalimat sebelumnya. Iya. Kalau umpama ada kalimat fi sebelumnya maka pasti hi. Tidak mungkin fihu. Iya, atau tidak mungkin tidak mungkin fihu, pasti fihi. Iya, sama dengan roji'ihi karena ada ala maka akhirnya menjadi menjadi hi. Iya, ala roji'ihi. Ya, tidak mungkin ala raji'ihu. Ya, itu kaidah bahasa Arab ya. Ya, yang jelasnya bahwa hak kinayah itu harakatnya dhammah atau kasrah. Iya, itu saja. Tidak pernah ada fathah. Jadi tidak mungkin innaha. Karena kalau ha itu untuk perempuan. Iya, ini khusus untuk laki-laki. Kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Ya, jadi selalu hu atau hi. Iya. Maka hu dan hi ya dalam bahasa Arab ini namanya hak domir. Hak kata ganti untuk orang ketiga. Iya. Nah, ketika kita mendapatkan hak seperti ini, ya maka ada beberapa cara membacanya. Iya. Aslinya ya dia dibaca panjang 2 harakat seperti mad tabi'i. Iya. Dan tandanya itu ketika ada hak seperti ini lalu ada waw kecil. Kalau harakatnya dhammah, maka ada waw kecil di sini. Ini dalam mushaf Madinah. Kalau hak kinayahnya berharakat kasrah, setelahnya ada ya kecil. Ya, itu ya ini kan tanda mat, ya bahwa ini dibaca panjang. Nah, itu model hak kinayah yang dibaca panjang yang hukumnya sama seperti mad tabi'i dipanjangkan 2 harakat. Iya. Karena ada juga nanti hak kinayah yang tidak dibaca panjang. Iya. Kita lihat contohnya. Ini. Hak kinayah yang tidak dibaca panjang seperti lafaz fihi. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan. Iya. Fihi hudan. Ya. Kita tidak baca fihi hudan. Ya, jadi bedakan fihi hudan dengan fihi hudan. Iya. Kaidahnya semua fihi dalam riwayat Imam Hafs yaitu dibaca pendek. Semua fihi. Ya, jadi kalau kita dapat buka Al-Qur'an 30 juz itu, setiap kita mendapatkan lafaz fihi itu tidak ada yang panjang. Semua dibaca pendek. Iya. Kecuali satu nanti. Dalam riwayat Imam Hafs ya, kecuali satu. Nanti buka di surah Al-Furqan ayat 69. Iya. Di situ Allah mengatakan wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Yang harusnya dipendekkan, dipanjangkan. Apa tujuannya? Di sini berfaedah mubalaghah. Menunjukkan betapa kerasnya siksaan Allah kepada orang musyrik. Sama kalimat la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah kita baca la 4 harakat karena ini majaiz ya. La ilaha illallah. Tapi nanti ada orang baca la ilaha illallah. Kenapa panjangnya lebih banyak? Lebih panjang sekali, melebihi kadar 4 harakat karena berfaedah mubalaghah. Iya, itu betul-betul memberikan tekanan di situ bahwa ya betul-betul tiada Tuhan, iya. Tiada ilah, tiada sembahan
ya selain Allah. Nah, jadi terkadang istilahnya panjang itu dalam bacaan, ya dalam dalam bacaan itu melebihi dari kadar aslinya itu karena salah satunya diantaranya adalah karena mubalaghah. Nah, seperti tadi ini fihi. Aslinya pendek tapi dipanjangkan karena mubalaghah. Berfaedah untuk mubalaghah. Ya, artinya mubalaghah itu artinya sama kalau kita mengatakan kecil, kecil. Iya, besar, besar. Nah, itu. Harusnya kan besar saja, besar. Tapi kita mengatakan besar. Padahal sebenarnya sama aja, sama lafadznya, sama fihi, tapi fihi. Nah, itu. Nah, itu namanya mubalaghah. Ya, ternyata dalam bahasa Arab ya ada juga ya dalam bacaan Al-Qur'an. Iya. Karena kenapa? Kaidahnya sebenarnya fihi ini dibaca pendek alasannya karena didahului oleh harakat sukun. Huruf yang sukun. Ya, jadi harusnya tuh fihi, kenapa fihi dibaca pendek? Karena hak kinayah didahului oleh huruf sukun. Iya. Itu salah satu yang pertama. Yang kedua, hak kinayah juga dibaca pendek adalah ketika setelahnya ada huruf sukun. Contoh ini. Ismuhul masihu. Iya, ada hak kinayah hu. Kemudian setelahnya ada lam sukun. Maka hak kinayahnya tidak boleh dipanjangkan. Harus pendek. Ismuhul. Iya, tidak boleh dibaca ismuhul. Iya, tapi ismuhul masihu. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga, hak kinayah tidak boleh dibaca panjang adalah ketika ada hak kinayah yang sukun. Iya, fa'alqih ilaihim. Iya, tidak bisa panjang. Iya, karena dia sudah sukun. Iya, jadi tiga ya. Ada tiga model hak kinayah tidak boleh panjang. Ketika hak kinayah didahului oleh huruf sukun. Ketika hak kinayah setelahnya ada sukun. Dan ketika hak kinayah itu sendiri sukun. Kapan dia panjang sama dengan mat tabi'i adalah ketika hak kinayah diapit oleh dua huruf berharakat. Seperti tadi. Iya, ini. Innahu, huruf nun dan huruf ain mengapit hak kinayah. Maka karena hak kinayah diapit oleh huruf berharakat yaitu nun yang berharakat fathah dan ain yang berharakat fathah, maka hak kinayah dipanjangkan. Innahu. Nah, sama dengan mat tabi'i panjangnya. Ala raj'ihi laqadir. Hi-nya, hak kinayahnya dibaca panjang karena diapit oleh dua huruf berharakat yaitu huruf ain dan huruf lam. Karena diapit oleh dua huruf berharakat maka hak kinayahnya dipanjangkan. Kecuali ya mirip-mirip mirip dengan hak kinayah yang harus dipanjangkan tapi aslinya tidak dipanjangkan. Seperti di surah ini. Oke, di surah Az-Zumar nanti. Di surah Az-Zumar ayat 8. Ya. Allah mengatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Itu cara bacanya yang benar. Kalau kita lihat tulisannya, ini ada hak kinayah diapit oleh dua huruf berharakat. Tapi pada kenyataannya hak kinayah di sini tidak dibaca panjang. Tandanya yang pertama, tidak ada waw kecil setelah hak kinayah. Itu tanda pertama. Ya, karena kalau yang dibaca panjang, ada tandanya. Kalau dia kasrah, ada ya kecil. Kalau dia dhammah, ya. Kalau dia hak kinayah dhammah, maka ada waw kecil. Itu tanda dalam mushaf Madinah. Namun di sini, ya, pada lafaz, ya, yardahu lakum, ya, hak kinayah diapit oleh dua huruf berharakat, tapi setelah hak kinayah tidak ada waw kecil. Iya. Maka ini tanda pertama bahwa hak ini dibaca pendek. Iya. Kenapa bisa dibaca pendek? Iya. Sebenarnya aslinya memang dia dibaca pendek. Iya. Sebab kenapa? Aslinya lafaz yardahu lakum itu aslinya adalah yardahu lakum. Ya, jadi sebenarnya do ini setelah do ada alif. Alif itu sukun. Berarti aslinya adalah hak kinayah itu didahului oleh huruf sukun. Jadi memang aslinya dibaca dengan pendek hak kinayahnya. Namun dalam kaidah bahasa Arab ada istilah ada istilah in syartiyah. Ya, huruf syarat namanya. Nah, ini namanya. Huruf syarat. Ya, in. Ya. Itu dalam ilmu bahasa Arab,
kalau ada kata-kata in, dua kata kerja setelahnya itu huruf akhirnya harus disukun. Iya, harus disukun. Iya. Namun ketika huruf akhir jadi huruf akhirnya harus disukun. Ini wa in tashkuru. Huruf terakhirnya itu adalah nun. Cara mensukunnya adalah dengan dibuang dia. Aslinya wa in tashkuruna. Karena nun terakhirnya maka dia dibuang. Kemudian yardahu lakum, aslinya ada alifnya, yardahu lakum. Karena ada in, maka ini huruf akhirnya juga dibuang. Ya, maka secara otomatis bersambung antara do dengan ha, karena ini sudah dibuang huruf alifnya. Ya, maka bacanya menjadi wa in tashkuru yardahu lakum. Untuk memahami ini lebih dalam, ya harus kita belajar bahasa Arab. Ya, harus belajar karena ilmu tajwid ini adalah ilmu bahasa Arab sebenarnya. Ya, tajwid itu adalah ilmu bahasa Arab. Dalam buku-buku ulama, ya buku-buku bahasa, tajwid ada di dalamnya. Iya, ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ya dan termasuk hak-hak kinayah seperti ini itu ada dalam ilmu bahasa Arab. Ya, maka ilmu tajwid ini, ya apatah lagi memang Quran kita memang diturunkan dengan berbahasa Arab, maka secara otomatis ketika kita ingin mempelajari lebih dalam, maka harus kita juga mempelajari bahasa Arab. Iya. Semakin dalam kita mempelajari bahasa Arab, maka semakin dalam ilmu tajwid kita. Iya. Ya, namun ya kalau kita tidak mendalami bahasa Arab, maka ya kita akan paham tapi hanya di luar-luarnya saja. Iya. Baik. Ya, jadi itu disebut matsilah qasirah namanya. Matsilah qasirah. Iya, matsilah qasirah. Artinya silah itu artinya sambung, qasirah dibaca dengan pendek. Pendeknya adalah 2 harakat. Sama dengan mad asli atau sama dengan mad tabi'i. Ya. Kemudian ya, cara kalau berhenti. Gimana kalau kita berhenti pada mad sila? Ya, jadi ketika kita mendapatkan hak kinayah atau mad silah qasirah namanya, maka ketika kita sambung dia tetap jadi hak. Iya. Dia tetap jadi hak yang dibaca panjang. Namun ketika kita waqaf maka dia disukun. Iya, jadi umpama ini. Contoh tadi dalam ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Umpama kita berhenti di raj'i, maka kita baca innahu ala raj'ihi. Jadi mati hak. Ya, itu cara berhentinya. Ya, dia jadi tidak dibaca lagi innahu ala raj'ihi. Jadi ini ya kecil di belakang itu tidak dibaca lagi. Iya, tidak dibaca lagi. Jadi dia matinya di hak. Iya. Innahu tidak dibaca innahu, tapi kalau berhenti innah. Iya, jadi haknya yang disukun, bukan yang wawunya ini. Iya, jadi itu cara berhenti ketika berhenti pada hak kinayah. Jadi haknya itu yang disukun, innah atau innahu. Iya, innah atau raja'ih. Iya.